Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat pagi, kiranya hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengambil waktu sejenak untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya untuk membantu kita hidup sesuai kehendak-Nya sepanjang hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa pagi hari ini kami boleh bangun menikmati hari yang baru, hari karunia-Mu kepada kami. Allah Bapa kami dalam sorga, kami akan memakai waktu sejenak ini untuk membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Kami terbatas untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam firman-Mu kepada kami. Karena itu ya Roh Kudus, tolonglah kami, berikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini untuk kita baca dan kita renungkan, kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai dengan ayat yang ke-31. Di bawah judul Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke dalam imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi berunding suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea
dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pagi hari ini akan kita renungkan melalui sebuah tema, hati-hati menilai orang. Hati-hati menilai orang. Saudara-saudara, ada sebuah ungkapan klasik mengatakan pengalaman merupakan guru terbaik. Pengalaman merupakan guru terbaik. Ungkapan ini tentu ada benarnya, tetapi dalam hal-hal khusus belum tentu berlaku. Dari segi pengalaman, Saulus dinilai sebagai orang yang membenci, bahkan menganiaya orang percaya kepada Yesus Kristus. Paulus tidak bisa dinilai hanya berdasarkan masa lalunya. Setelah pertobatannya di Damsyik, Saulus masih dicurigai dan dibenci. Saulus memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia diterima anggota persekutuan dan merekalah yang menyelamatkan Paulus. Di Yerusalem, Saulus masih dicurigai bahkan ditakuti jemaat karena pengalaman mereka pada masa lalunya. Orang Yahudi berusaha untuk membunuh Saulus, namun warga jemaat berhasil membawa beliau keluar dari Yerusalem menuju Kaisarea dan ke Tarsus. Perjalanan Saulus yang penuh ketegangan disebabkan oleh penilaian orang tentang masa lalunya. Di masa lampau, Saulus dikenal sebagai penggerak orang Yahudi yang membenci warga jemaat. Dengan demikian, di mata warga jemaat, Saulus merupakan penjahat yang kejam. Dan saudara-saudara, adalah tidak mudah menghilangkan pengaruh masa lampau, apalagi ketika itu sangat menyakitkan hati atau sangat mengecewakan. Di awal tahun 2023 ini, mari kita belajar bagaimana menerima dan mengampuni orang-orang yang telah menyakiti dan mengecewakan kita. Rupanya perlu kita belajar bersama melalui proses saling mengakui kesalahan masa lampau dan belajar saling menerima sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dan di atas semuanya itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Roh Kudus terus menopang dan membimbing kita untuk percaya bahwa Tuhan pasti sanggup mengubah setiap orang yang dikehendakinya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan pemilik kehidupan kami, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kepadamu-lah pada pagi hari ini kami kembali persembahkan, bahwa kasih setia Tuhan tiada pernah berkesudahan beranjak dari dalam kehidupan kami. Hari demi hari
minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan dari tahun ke tahun, Tuhan terus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Bahwa dalam setiap pergumulan, cobaan, Tuhan terus hadir memberikan kami kelepasan, dan ketika kami menghadapi jalan buntu, Tuhan terus membuka jalan keluar bagi kami. Dengan itu kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang namanya jalan buntu. Karena itu Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk terus bersama dengan Tuhan menjalani hidup kami sehari-hari. Tuhan, menjalani sepanjang hari ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Engkau berikan kami hikmat supaya kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami sepanjang hari ini melewati berbagai godaan dan cobaan. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang terus memuliakan nama Tuhan. Doa kami pagi hari ini buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan karuniakan mereka kesembuhan. Saudara-saudara kami yang sedang dalam duka cita dimanapun mereka berada, Tuhan kasihani mereka, Engkau beri penghiburan. Kami doakan bangsa kami, terus Engkau memberkati pemerintah kami. Ini doa kami, dengarkanlah, sempurnakanlah. Kami berdoa kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.